Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anissa Anjani Ramadan, spesialis kulit dan kelamin dari Emerald Health and Beauty by RSI Atambang. Kita para wanita mengenal istilah PMS atau pramenstruasi sindrom. Hal ini untuk menggambarkan beberapa gejala yang seringkali muncul menjelang masa menstruasi. Termasuk di bidang kulit adalah munculnya akne vulgaris atau jerawat. Hal ini erat kaitannya dengan interaksi hormon yang ada di dalam tubuh. Terutama ada 3 hormon yang mempengaruhi, yaitu yang pertama hormon estrogen, hormon progesteron, dan juga hormon testosteron atau androgen. Ketiga hormon ini memiliki karakteristik dan juga pengaruh yang berbeda-beda terhadap kondisi kulit. Yang pertama hormon estrogen. Hormon estrogen berperan untuk mengurangi produksi minyak dari kelenjar minyak di kulit sebenarnya. Dan karakteristik dari hormon estrogen ini adalah bisa mengalami peningkatan dan penurunan. Biasanya di 2 minggu setelah menstruasi selesai, hormon estrogen itu akan mengalami peningkatan. Sementara di 2 minggu sebelum menstruasi berikutnya mulai kembali, ia akan perlahan-lahan mengalami penurunan kadar di dalam darah. Kemudian yang berikutnya adalah hormon testosteron atau hormon androgen. Meskipun kita kenal hormon testosteron merupakan hormon yang dominan berada di tubuh laki-laki, akan tetapi di tubuh perempuan juga terdapat hormon testosteron dalam jumlah kecil, yaitu sekitar 10% dari jumlah testosteron di tubuh laki-laki. Dan karakternya tidak dapat mengalami peningkatan dan penurunan. Normalnya testosteron di tubuh wanita lebih stabil kadarnya. Hormon testosteron seperti halnya estrogen juga mempengaruhi produksi minyak dari kelenjar minyak di kulit. Akan tetapi berbeda dengan estrogen yang mengendalikan atau mengurangi produksi minyak di kulit, testosteron ini justru akan meningkatkan produksi minyak dari kelenjar minyak. Kemudian yang terakhir adalah progesteron. Progesteron ini sebetulnya juga dapat mengalami peningkatan dan penurunan kadar di dalam darah. Akan tetapi biasanya progesteron ini mengalami peningkatan dan kemudian menurun secara drastis itu di 2 minggu terakhir siklus menstruasi. Artinya 2 minggu sebelum menstruasi ia akan mengalami peningkatan dan penurunan secara drastis. Nah, pengaruhnya pada kulit, hormon progesteron ini rupanya dapat meningkatkan retensi atau ikatan cairan di kulit sehingga menyebabkan kondisi kulit menjadi sedikit lebih bengkak. Nah, hal ini mungkin tidak dapat ditangkap oleh mata kita secara visual, akan tetapi kondisi pembengkakan ini cukup untuk dapat menutup saluran pori-pori, di mana pori-pori sebetulnya berfungsi sebagai saluran keluar dari minyak yang diproduksi oleh kelenjar minyak di bawahnya. Nah, pada masa PMS atau pramenstruasi sindrom, yang terjadi adalah hormon estrogen mengalami penurunan cukup drastis, kemudian hormon progesteron meningkat, kemudian di akhir juga ikut turun bersamaan dengan estrogen, akan tetapi hormon testosteron cenderung tetap stabil. Nah, akan tetapi karena penurunan hormon estrogen sedemikian rendahnya, hal ini menyebabkan sampai di satu titik di mana hormon estrogen memiliki kadar yang lebih rendah secara relatif dibandingkan dengan hormon testosteron. Hal ini menyebabkan produksi kelenjar minyak menjadi berlebihan karena pengaruh hormon testosteron yang sedang dominan. Sementara itu, progesteron sedang tinggi. Nah, hal ini menyebabkan saluran keluarnya minyak itu menjadi menyempit atau menutup. Hal inilah yang mendasari terjadinya sumbatan di pori-pori dan pada akhirnya menyebabkan munculnya komedo. Komedo inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jerawat. Nah, kondisi ini sebetulnya adalah kondisi yang wajar terjadi. Dan ketika masa menstruasi berakhir, sebenarnya jerawat yang disebabkan oleh PMS ini akan berangsur-angsur membaik pula. Akan tetapi pada beberapa orang yang memiliki faktor resiko lain penyebab jerawat, mungkin akan mengalami jerawat yang lebih parah. Apakah jerawatnya semakin banyak, atau jerawatnya mengalami peradangan yang semakin berat, atau mengalami jerawat yang berkepanjangan. Nah, apabila hal-hal ini terjadi, mungkin orang tersebut membutuhkan terapi atau
tata laksana yang lebih agresif dan lebih spesifik. Tentunya sebaiknya didahului dengan berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin.